Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hernando dari kelas agama 1 BUMM. Hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa simbol yang terdapat dalam agama Buddha. Agama Buddha mempunyai beberapa simbol atau lambang-lambang, yaitu yang pertama adalah Buddha Rupang. Buddha Rupang merupakan simbol dari ketenangan batin seseorang. Buddha Rupang bukan berhala yang harus disembah oleh umat Buddha, namun Buddha Rupang adalah simbol dari ketenangan batin. Yang kedua adalah bunga. Bunga merupakan simbol dari ketidakkekalan. Bunga segar yang diletakkan di altar setelah berganti waktu dan hari akan menjadi layu. Begitu pula dengan badan jasmani kita setiap orang. Suatu waktu kelak pasti akan menjadi tua, sakit, dan akhirnya meninggal. Yang ketiga adalah lilin. Lilin merupakan simbol dari cahaya atau penerangan batin yang akan melenyapkan kegelapan batin dan mengusir ketidaktahuan. Yang keempat ialah air. Air merupakan simbol dari kerendahan hati. Dikatakan demikian karena air selalu mencari tempat yang lebih rendah di manapun mengalir. Sifat air adalah, yang pertama, dapat membersihkan noda. Yang kedua, menjadi sumber kehidupan makhluk. Yang ketiga, dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan. Yang keempat, selalu mencari tempat yang lebih rendah. Yang kelima, meskipun air kelihatannya lemah, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bangkit menjadi sesuatu yang dahsyat. Misalnya banjir, tsunami, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah dupa. Dupa merupakan simbol dari keharuman nama baik seseorang. Bau wangi dupa yang dibawa angin akan tercium di tempat yang jauh, namun tidak dapat tercium di tempat yang berlawanan dengan arah angin. Begitu juga dengan perbuatan kita setiap manusia. Perbuatan kita yang baik akan diketahui oleh banyak orang, tetapi perbuatan tidak baik dimanapun berada juga akan diketahui oleh orang lain. Yang keenam adalah bendera Buddhis. Bendera Buddhis terdiri dari 5 warna yang mempunyai arti tersendiri. Warna pertama yaitu biru yang mengartikan bakti. Yang kedua kuning artinya bijaksana. Yang ketiga merah artinya cinta kasih. Yang keempat putih artinya suci. Dan yang kelima adalah oranye yang artinya semangat. Dan yang ketujuh adalah stupa. Pada mulanya merupakan gundukan peringatan berbentuk setengah bola. Belakangan, gundukan ini menjadi monumen yang dikeramatkan. Menurut legenda, bentuk tersebut berasal dari petunjuk Buddha Sakyamuni yang memperlihatkan kepada siswanya bagaimana cara membangun stupa dengan benar. Dalam legenda ini, Buddha mengambil 3 lembar jubahnya, melipatnya hingga membentuk bujur sangkar. Lalu diletakkan di atas tanah saling bertumpuk satu sama lain. Di atasnya diletakkan mangkuk secara terbalik dan di atasnya lagi diletakkan tongkat yang biasanya di bawahnya berkelana. Oleh karena itu, stupa biasanya berbentuk 3 tingkat, yaitu tingkat dasar berbentuk trapezoid, bagian tengah berbentuk setengah bola, dan bagian atas berbentuk kerucut. Dan yang ke-8 adalah pohon bodhi. Pohon merupakan simbol umum yang lazim digunakan untuk menggambarkan alam. Selama berabad-abad, pepohonan telah menyediakan naungan dan perlindungan bagi manusia maupun binatang. Pohon bodhi adalah pohon tempat naungan Sang Petapa Gautama ketika beliau mencapai penerangan sempurna, yaitu menjadi Sang Buddha. Saat ini, pohon bodhi dihormati sebagai pencerminan keagungan dan kebijaksanaan Sang Buddha. Pohon bodhi ini juga dilambangkan sebagai pohon kehidupan. Menghormat pada pohon bodhi merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa penghormatan dan syukur kita, para umat Buddha, atas kebijaksanaan dan ajaran yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha. Yang ke-9 adalah jejak kaki Sang Buddha atau disebut sebagai Siripada atau Buddha Pada. Jejak kaki Sang Buddha ini sangat dihargai di seluruh negara Buddhis. Secara garis besar, jejak kaki yang sangat skematis ini memperlihatkan seluruh jari kaki yang sama panjang dan terpahat di atas batu. Biasanya jejak kaki ini memperlihatkan tanda-tanda baik itu Dharma Cakra atau cakra di tengah telapak kaki, maupun menunjukkan 32, 108 atau 132 dari tanda-tanda istimewa Sang Buddha. Jejak kaki Sang Buddha ini digunakan sebagai perlambangan atas diri Sang Buddha sebelum perlambangan Sang Buddha dalam bentuk patung manusia atau Buddha Rupang dibuat. Dan yang ke-10 adalah swastika. Swastika atau dikenal spastika berasal dari bahasa Sanskerta, su yang artinya menjadi dan ka sebagai akhiran. Jadi, swastika memiliki arti keadaan menuju baik. Swastika terdiri atas sebuah palang dengan panjang ke-4 lengan yang sama. Ujung setiap lengannya mengarah ke arah kanan. Terkadang, beberapa titik ditambahkan pada masing-masing lengannya. Swastika merupakan simbol kuno yang telah digunakan oleh berbagai budaya untuk melambangkan kehidupan, matahari, kekuasaan, kekuatan, dan keberuntungan.
Begitu pula dalam tradisi ajaran agama Buddha, swastika melambangkan hal-hal yang baik dan positif. Selain itu, swastika juga mempresentasikan jejak kaki Sang Buddha atau Buddha pada. Swastika kerap kali digunakan sebagai tanda dalam sebuah teks Buddhis. Di Republik Rakyat Cina dan di Jepang, swastika digambarkan sebagai simbol kemajemukan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan umur yang panjang. Saat ini, swastika masih digunakan sebagai tanda istimewa pada patung-patung Sang Buddha dan wihara-wihara. Dalam ajaran agama Buddha aliran Tibet, swastika juga digunakan sebagai dasar dalam pola pakaian. Sekian penjelasan saya tentang lambang-lambang dalam agama Buddha. Jika ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.